baca teman-temannya. Oh, boleh tanya pakai 3 jalur itu. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak, Oke, siapa nih? Yang tanya mana Mas Odi yang tanya? Halo, suaranya agak kenceng dikit. untuk GMB yang belum terverifikasi itu bagaimana ya, Pak? Oke, GMB yang belum terverifikasi lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan juga, saya ulangi lagi. Nah, kalau GMB belum terverifikasi itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, itu karena daftarnya itu kan karena bareng-bareng, mungkin di satu lab komputer yang sama, dengan koneksi yang sama, waktu yang sama, lokasi yang sama. Nah, biasanya itu susah untuk terverifikasi. Maka gimana? Nah, ya bikin lagi dengan koneksi sendiri, jangan dengan koneksi sekolahan, dengan koneksi HP-nya sendiri. Terus jangan bikin bareng-bareng, gitu. Bikin di rumah aja, bikin sendiri. Gitu. Gitu caranya. Soalnya kalau pas daftarnya bareng-bareng, kan ada 50 orang, paling ya cuma 20 atau 30 yang terverifikasi. Kecuali koneksinya sendiri-sendiri. Itu GMB yang belum terverifikasi. Bikin lagi aja. Nah, Kan modalnya cuma email kan punya banyak. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? untuk GMB-nya itu pakai email baru atau gimana, Pak? Kalau mau bikin lagi pakai email baru aja. Oke. Ada yang tanya di chat ya. Bagaimana cara menghitung dan menganalisa hasil menggunakan rumus dan membuat insight live streaming? Nah, oke, eh, yang bagus nih pertanyaannya ya, bagus. Cara menghitung dan menganalisa hasil menggunakan rumus. Ada beberapa macam poin nih di sini, ya, ada beberapa macam poin nih. Yang pertama, menganalisa hasil menggunakan rumus. Hasil apa dulu nih? Ya, kalau hasil itu yang sosial media, berarti kan engagement rate. Rumus engagement rate itu adalah eh, total interaksi. Total interaksi itu like, share, comment, save, ya, bagi eh, jumlah followernya kali 100. Coba kalau agak sedikit lupa saya coba cari ya. Gampang carinya, rumus engagement rate. Rumus engagement rate. Sebentar, cari dulu. Kita tinggal gini sebenarnya mudah. Rumus engagement rate. Oh, ini. Karena sekarang ngitung ini sudah otomatis bisa. Nih. Engagement rate ya, total interaksi ya, jumlah like, komen, dan share semua dibagi total usernya dibagi kali 100. Total user itu follower. Total interaksi bagi jumlah follower kali 100. Ya, benar. Itu kalau engagement rate ya. Kalau mau menghitung analisa yang di TikTok, yang hasil GMV udah otomatis itu, tinggal kita total kliknya berapa, kan ada total total yang melihat produk, total tayangnya, ada GMV-nya, penjualannya, ada komisinya. Kalau komisi kan otomatis. Nah, terus kita nganalisanya gimana? Nah, nganalisanya gini, perhatikan kalau yang di TikTok, kalau tayangannya itu banyak, tayangan itu viewer banyak. Viewer banyak, yang ngeklik produk sedikit, berarti konten kita kurang kuat atau kurang membuat orang itu untuk mengklik keranjang kuning. Problemnya apa? Berarti CTA dan reviewnya produk kurang detail sehingga orang itu tidak mengklik
keranjang kuningnya. Atau value, karena dia sudah bahas ya, fitur dan benefit. Nah, benefitnya, manfaat produknya kurang tersampaikan. Tuh, view-nya tinggi, terus view-nya tinggi, klik produknya kurang. Lah kalau klik produknya gede, tapi atau klik produknya banyak, tapi yang beli GMV-nya nggak sampai closing, nah berarti tidak ada limitasi batasan. Oh, misalkan limitasi itu gini, misalkan ini udah jelasin ya, nih headset ini bagus dan lain-lain terus limitasi. Nah, kakak nih, tapi headset ini tuh sudah nggak diproduksi lagi dan stoknya juga tinggal dikit. Jadi kalau nggak order sekarang juga, mungkin saya juga nggak yakin besok barangnya ada. Jadi pastikan di payment sekarang saja. Nah, itu limitasi. Itu analisanya gitu, dianalisa kayak gitu. Ya lah, hasilnya kalian gimana? Atau gampang analisa itu sekarang. Hasil dari apa yang kita lakukan, insight-nya di screenshot, masukkan ke AI. Saya mau menganalisa hasil dari saya, view saya segini, yang ngeklik segini, hasilnya ini, kenapa kok ini ya? Kenapa kok GMV-nya rendah? Tolong berikan saya saran. Nah, itu hasilnya. Itu cara analisanya. Pakai AI bisa. Tapi hasilnya dimasukkan dulu semua di AI. Oke, pertanyaan kedua di sini ada Kak, tutorial kasih link WA ditaruh di WordPress. Oke, tak praktekin ya. Tolong dilihat semua yang ini. WordPress. Tidak bisa dijadwalin. Sambil, kalau kalian di depan komputer, sambil buka WordPress-nya yang tanya ini tadi, biar bisa langsung praktek. Oke, ini kan dashboard WordPress kalian seperti ini ya, dashboardnya ya. Masuk dulu, kita lihat dulu ya. Kita masuk ke tampilan saja langsung, harusnya bisa diedit. Lihat situs. Oke. Nah, ini kan tampilan saya ya. Tampilan WordPress saya ya. Coba saya sunting halaman. Oke, masuknya kayak gini. Kita mau tambahkan klik WA di sini ya, tombol WA ya. Saya tambahkan dulu tombol, cari tombol WA. Coba cari button WA yang gratis. Ada nggak? Tema, button. Ini tombol WA nih. Berbayar nggak?
Oh, ini berbayar. Ini yang ini berbayar. Nah, atau kalau nggak bikin sendiri aja tombolnya, mudah. Kita bikin tombol sendiri. Klik. Nah, nih tombol nih. Tombol. Nah, ini kan udah jadi tombol ya. Tombol tinggal ini. Tinggal klik hubungi kami, hubungi atau klik untuk atau beli sekarang. Beli sekarang juga. Ini kalimatnya beli sekarang, klik di sini, terserah bebas kalian. Kita klik di sini tombolnya, terus kita kasih link di sini. Nah, lah link WA kalian masuk di sini. WA-me itu loh, ya, WA-me masukkan di sini. Misalkan kalau saya itu tombol WA saya adalah kita coba sekarang sekalian juga sekalian aja ya. WhatsApp, link WhatsApp. Nah, ini tinggal kasih nomor HP aja. Atau kalian pakai aplikasi yang bisa teks langsung juga bisa. Ini 857090962641. Nah, teksnya misalkan di sini saya order gitu. Nah, kita copy di sini, masukkan linknya, tambah send. Dah, ini warnanya harusnya bisa diganti di sini bisa diganti warnanya. Ini warnanya bisa diganti di sini semuanya. Simpan, kita cek ya. Kita cek bisa nggak tombolnya. Klik, tuh mengarah ke WA kan. Diklik bisa langsung WA tuh. Tuh, open WA, nanti buka WA, dia udah ngubungi. Nah, bunyi kan. Tuh. Kalau mau yang teks, pakai AI juga bisa. Tuh, atau pakai aplikasi pesan.link juga bisa. Tuh, yang penting mengarah ke WA-nya. Oke, itu cara yang di WordPress. Itu tadi ya caranya. Cara tutorial kasih link di WordPress. Terus, bentar, jawabnya satu-satu ya. Ini mana lagi? Isi WordPress itu terdiri dari apa saja? Nah, isinya tadi sudah jelaskan ya. Nih, isinya kayak gini. Tadi pakai AI tadi saya tadi isi WordPress-nya. Nih, contohnya kayak gini. Review. Nah, headline. Nah, headline atau kalau di apa? Di WordPress atau Blogger itu set title. Nah, buat
Nih headline-nya, kulit bersih PD di sekolah. Nah, sebutkan nanti di sini juga kayak semacam positioning-nya yang sudah dibuat. Terus benefitnya, nih benefitnya, problemnya ini problemnya, problemnya dulu. Terus ini kenapa memilih skincare ini? Manfaatnya apa? Baru benefitnya. Testimoni pengguna gimana? Nah, kalian harus juga nambahkan foto-foto produk ya. Nah, tambahkan juga foto-foto produknya, foto-foto produknya. Nah, terus harus ada CTA-nya. Mau rawat kulitmu sekarang, konsultasi gratis, order via WA, chat admin. Nah, ini boleh contohnya. Ya. Nah, intinya harus ada AIDA-nya. Kalau kalian bingung nih, kalian bingung ngerjainnya, nih, kalian buka AI, GPT, terus kalian ketik gini. Saya adalah seorang marketing dari brand apa? Saya sedang ingin membuat landing page untuk produk saya. Ini targetnya, targetnya sebutkan. Menerapkan AIDA, attention, interest, desire, action. Landing page harus memuat headline, value proposition, testimonial, produk, CTA berupa ini. Nah, tinggal nanti menambahkan foto-foto produknya. Ya, gitu. Nanti sudah tampilannya sudah langsung kita ini mencontohkan tinggal langsung nambah-nambahkan saja. Itu yang isinya, isi landing page-nya. Isi WordPress terdiri dari apa saja. Terus Pak masih bingung yang blogger, sama yang blogger juga sama. Kalau pakai Google Set itu saya itu paling jarang pakai Google Set itu ya. Intinya gini, kalau yang kita paham itu strukturnya, ya strukturnya itu kalau Google Set juga harus sama, ada ID-nya, attention, interest, desire, dan action. Itu kan terkait kontennya saja. Strukturnya sama. Kalau Blogger juga sama kayak WordPress sama. Bebas kalian mau pakai yang mana. Kalau tadi kan saran saya yang paling mudah pakai link ID aja, mudah banget. Pakai link ID. Pakai link ID yang ini tadi loh, ini mudah banget tadi. Daftarnya juga cuma pakai nomor handphone. Nah, kayak gini tuh mudah banget. Belum saya tampilkan ya. Nah, kayak gini mudah banget. Tinggal teksnya, kasih teks-teksnya, foto-fotonya, testimoninya. Ini sudah bisa diklik langsung WA nanti sudah mengarah. Sudah mudah banget tinggal masukkan ini. Mau beli langsung juga bisa di link ID ini. Tuh, paling mudah pakai itu. Pak, saya tolong praktekkan untuk analisis di TikTok. Oke, analisis yang mana? Analisis yang live atau yang mana? Atau analisa yang produk. Karena di TikToknya itu ada beberapa analisa ya. Ada analisa milih produknya, terus analisa yang setelah muncul analisa insight-nya, atau analisa live-nya. Dua-duanya. Oke, analisanya sambil praktek kamu buka kalau data. Nih, buka kalau data. Kalau data ini gratis. Aja nih kalau data. Kamu masuk ke produk, klik produk. Nah, tinggal masukkan aja kategori produknya apa. Jualnya apa? Skincare. Oh, skincare. Masuk skincare, enter saja. Nah, di sini sudah muncul skincare-skincare yang rame di affiliate. Nah, contoh ini, Celoprem Whitening Skincare Set. Nah, harganya 347.000. Yang jual ini pendapatannya itu totalnya 2,7 M, 7 miliar. Ada 16.000 produk terjual, harga rata-ratanya 160.000, komisinya 10%. Ini konten-konten yang rame ini. Nih, konten-konten yang rame kayak gini bisa dicontoh. Oh, konten tentang skincare-nya. Jumlah kreatornya ada 205, publish-nya di 2014. Rasio konversi itu tingkat keberhasilan penjualan 40%. Tinggal menjelaskan saja. Tuh, itu yang pertama dalam analisa memilih produk potensialnya. Tinggal itu tadi itu nanti di screenshot dijelaskan.
Satu, dua, tiga produk boleh, empat produk boleh, lima produk boleh. Itu yang dianalisa memilih produk potensial. Nah, sekarang yang eh, analisa hasil afiliatnya. Ya, analisa hasil afiliatnya, saya buka dulu akun saya. Contoh ini ya. Contoh ini. Ini ada GMV-nya 7,2 juta. Produknya terjual 46, komisinya 500.000 ya. Contoh nih. Nah, ini itu kita bisa analisa ya. Kita bisa analisa produk dari 7,2 juta itu yang mana sih yang harus kita analisa di performa produk sini. Kita klik di performa produknya. Kalau ada yang laku nih. Nah, terjual dari eh, produk charger ini 3,3 juta. Komisinya 300.000, 21 produk terjual. Kita klik lihat tren juga bisa nih. Nah, ini kita bisa analisa juga. Oh, penjualannya itu per harinya rata-rata berapa. Nah, kita bisa analisa gini, tinggal menyimpulkan. Itu kalau misalkan masih bingung nih ya, masih bingung, kalian tinggal mudah saja. Ini kalian screenshot. Nih di sini ya, produk live-nya ini terjual dari video mana saja. Ini dari video 19 Agustus, ini dari video 5 Agustus, ini dari video 14 Juli ya. Ini misalkan bisa. Kalau bingung, masukkan saja di EI. Ini kalian copy semua, kalian screenshot semua, taruh di EI suruh nganalisa. Hmm. Audien pembeli, rata-rata pembeli apa? 59% perempuan, umurnya 34 sampai 44. HP-nya Samsung 24%. Terus pengikut ini penonton ini. Tuh. Tuh, jadi analisa kalian cukup masuk di akun affiliate center. Ya, masuk di akun affiliate center terus klik data performa. Nah, terus tinggal pilih bawah-bawah pasti ada. Audien itu bawah ada. Terjual dari mana? Terjual dari live atau terjual dari konten, itu ada semua. Itu analisanya. Jadi analisanya itu menjelaskan dari screenshot-nya. Tuh. Nah, jadi hasil screenshot-nya kan ada poin-poin tuh jelaskan. Di TikTok itu masuk aja affiliate center, terus ke bawah itu ada banyak banget. Tinggal kita menjelaskan dari situ. Nah, mana lagi yang tanya? Atau yang belum paham? Boleh.
Pak, kalau Blogger itu hasil template Canva boleh tidak? Kalau di Blogger itu hasil template Canva. Oh, akan berantakan nanti. Maksudnya kamu bikin gambar di Canva, kamu masukkan Blogger kan? Nah, nanti belum tentu mobile friendly. Kalau diakses di laptop mungkin bagus, diakses di HP belum tentu bagus. Kalau kalau ambil gambar masukkan di eh, Canva. Canva itu sebenarnya juga ada landing page-nya loh kalau mau pakai Canva itu. Ada landing page-nya, bisa bikin landing page. Pakai desain. Tapi kalau kalau Blogger hasil dari template Canva dimasukkan di Blogger, gambarnya itu langsung itu nanti agak berantakan karena rasionya berbeda. Ya masih bingung boleh tanya langsung. Kalau misalkan lewat chat, oh saya belum paham penjelasannya tadi, oke silahkan tanya langsung saja. Ya, siapa lagi yang tanya? Pak, TikTok saya 600 follower, saya juga sudah daftar ke aplikasi showcase, sudah ada tapi tidak bisa menambahkan produk ke showcase. Oke. Sudah bisa menambahkan postingan ke keranjang kuning nggak? Dicoba dulu. Kalau showcase belum muncul tapi tidak bisa menambah, kalau showcase belum muncul tapi bisa ke keranjang kuning nggak apa-apa. Yang penting kan postingannya di keranjang kuning. Untuk insight live-nya bagaimana? Insight live, ini insight live. Saya cari dulu ya, saya udah lama nggak live nih. Setelah terakhir live kapan? Saya cari dulu live-nya bulan November. Hmm, Bentar, saya cari dulu. Saya udah lama nggak live, saya carikan datanya dulu. Nah, ini ketemu nih. Ya, saya tampilkan sebentar ya. Bukti pelaksanaan live nih buktinya. Sekalian nih, ya pertanyaan yang bukti pelaksanaan live dan insight live sekalian nih. Sebentar. Nih, data live-nya. Live-nya kalian masuk di sini ada live.
Data performa, terus, nah di sini ada live ya, masuk ke data performa, di sini ada live ya, live klik saja live data live-nya. Nah, contoh misalkan ini saya live itu terakhir bulan Agustus ada live nggak? Nah ini ada live ya. Nah nih, pada live saya saat bulan Agustus itu, saya live itu setengah jam bulan Agustus. Ini ada kelihatan di sini, bawah sini ada kelihatan. Stepper dan olahraga, live-nya ini nih, durasi live-nya ada. Waktu live-nya adalah 5 Agustus 2025 selama 35 menit 18 detik. Ini sebagai bukti melakukan durasi lama live-nya. Ya. Oke, terus di sini GMV terjualnya ya, yang live, yang nonton live-nya itu dalam 35 atau setengah jam itu ada 218 orang, terjual satu barang, GMV-nya 388.000. Nah, ini interaksi live-nya, pengikut baru satu, komentar satu, berbagi satu, jangkauannya ada jumlah 8 siaran live, rata-rata durasi live 7 menit, tayangannya sekian, persentase kunjungan sekian. Nah, tinggal jelaskan itu. Itu untuk yang live. Jadi masuknya kalian masuk di data affiliate center, terus masuk di data performa. Data performa, setelah itu kalian masuk klik live. Nah, di situ ada analisanya. Tuh, untuk yang live. Terus ini live sudah, Pak, kalau bukan produk melainkan jasa gimana? Mending produk saja kalau untuk affiliate, ya, untuk affiliate. Tapi kalau misalkan untuk yang produk knowledge, kan ini yang nomor 1, 2, 3, 4 itu satu produk, nomor 5 itu produknya bebas, affiliate itu produknya bebas. Ya, kalau nomor 1, 2, 3, 4 itu pakai produk jasa boleh, nomor 1, 2, 3, 4. Produk knowledge, landing page, sosial media, GMB, pakai jasa boleh, nggak apa-apa. Kak, blogernya masih bingung. Bingungnya yang mana? Kamu udah bikin blogger yang mana, Anggun? Biar saya bisa jelaskan betul. Pak, kalau buat link ID gimana caranya? Tinggal masuk di link ID. Anissa nih, yang mau buat link ID dari awal kayak gini ya. Nih, contoh buat link ID dari awal ya. Contoh di sini, masuk aja di sini link ID. Nih, kan masuknya kayak gini ya. Pastikan link website builder, tinggal klik saja di sini, terus sign up free, daftar gratis. Nah, continue with Google, daftar saja, tinggal mengisi nama-nama ini. Nama link ID-nya, password-nya apa, nomor teleponnya apa. Karena nomor telepon saya sudah bisa daftarkan semua, saya bisa sampai sini aja nih. Nah, setelah itu tinggal confirm saja, setuju aja. Habis itu nanti masuknya akan ke menu seperti ini. Menu seperti ini. Menu, nah, masuknya ke menu seperti ini. Nah, kita tinggal mengedit-ngedit saja. Kita tinggal menambah-nambahkan saja. Tinggal klik adblock ini. Kita mau nambah gambar, nambah teks, nambah link, link WA, link sosmed, link Instagram, dan semua sini. Terus ngatur-ngatur tampilannya ada di appearance sini, ya, tampilan sini. Nah, kita masukkan Instagram kita, email kita, link kita, masukkan sini. Mau dibikin warna-warna apa juga bisa di sini. Tuh link ID. Tinggal, tinggal masuk di website link ID di sini, daftar pakai nomor HP sama email, nanti masuk di sini, setting-setting ini saja, masing-masing. Itu link ID. Terus, kalau yang affiliate yang dicantumin produk, tapi untuk blogger produk knowledge itu jasa nggak apa-apa. Ya, affiliate itu kita jual berbagai macam produk. Ya, affiliate itu ya. Nggak harus produk kita yang kita jual. Tuh. Affiliate itu kalau produk yang kita jual namanya nggak affiliate. Kita jualan sendiri. Kita masukkan di daftarnya bukan TikTok Shop for Creator.
daftarnya TikTok Shop for Seller. Kalau itu. Boleh, Nabila. Jadi, kalau keranjang kuningnya produk lain, boleh. Misalnya jasa. Pak, akun saya sudah bisa post pakai keranjang kuning, tapi akhir-akhir ini saya post tidak bisa pakai keranjang. Nah, coba cek di pelanggarannya. Ya, coba cek di pelanggarannya. Ngecek pelanggaran itu ada di masuk di affiliate center, bawah sendiri itu ada kinerja akun tulisannya. Nanti diklik saja, di situ ada info akun yang pelanggarannya baik atau ada pelanggaran enggak. Tuh. Ini di sini saya tunjukkan. Tunjukkan ya di sini, masuk aja sini, masuk bawah, masuk di ini masuk sini affiliate center. Terus paling bawah itu ada kinerja akun. Nah, ini ada kinerja akun. Diklik saja, nanti kalau ada pelanggaran muncul di sini. Nah, kalau saya ini nggak ada pelanggaran ya, nggak ada pelanggaran. Terus ada performa promosi 4.0. Nah, nanti klik aja nanti ada infonya. Kualitas promosi, ada poin, dapat poin promosi. Nih, ada produk-produk yang berhasil kita jual, terlaris, rating teratas, ada semua. Itu analisa. Tuh, dicek dulu pelanggarannya, ada pelanggaran apa. Kalau nggak ada pelanggaran, harusnya aman-aman saja. Tuh, mana lagi? Berarti berarti untuk tugas blogger, Google Business, dan Product Knowledge itu tentang jasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tentang jasa nggak apa-apa. Tentang sosial medianya juga tentang jasa juga nggak apa-apa. Nomor 1 sampai 4 itu satu produk yang sama. Nomor 1 sampai 4. Nomor 5 boleh macam-macam karena kita kan konsepnya affiliate. Affiliate itu jual barang yang potensial macam-macam. Affiliate kalau jual barang sendiri namanya ya nggak affiliate, seller namanya. Yo, siapa lagi yang nanya? Masih bingung siapa? Untuk landing page buktinya screenshot desktop dan mobile itu contohnya seperti apa? Nah, screenshot desktop itu kalian screenshot dari laptop. Ya, contohnya misalkan buka aja landing page kalian. Nah, landing page kalian buka aja contohnya. Contoh misalkan di sini. Nih, nah, contoh screenshot ini aja. Nah, ini di screenshot. Ini tampilan desktop, tampilan dari laptop, tampilan dari komputer. Kalau mobile gimana? Dibuka lewat handphone, ya. Dibuka lewat handphone, terus di screenshot. Tuh. Dibuka landing page-nya lewat handphone, di screenshot.
Nah, mana lagi? Jadi screenshotnya itu dari dari desktop, desktop itu komputer atau laptop ya. Mobile itu berarti dari handphone. Nah, dua itu. Untuk apa itu? Untuk memberikan tampilannya berantakan nggak? Biasanya kalau di desktop bagus, kadang-kadang di handphone mungkin aja kadang berantakan. Nah, pastikan dua-duanya tampilannya rapi. Tampilan itu penataannya rapi. Ada lagi yang tanya? Sambil dibuka lagi. Sambil buka Classroom kalian biar tahu yang susah mana. Pak, itu Pak yang di atas belum dijawab. Yang mana ya? Nggak bisa juga Pak tambah keranjang kuning, padahal kondisi akunnya baik. Nah, daftar eh, TikTok for Creator lagi coba. Coba kamu masuk Yayan Aryani, kamu masuk di akun ini, akun TikToknya masuk, masuk ke TikTok Studio, habis dari TikTok Studio ke TikTok Shop for Creator, diulang lagi. TikTok Studio, cari di situ TikTok Shop for Creator. Pak, itu yang left menautkan keranjang kuning berarti sambil pegang. Iya dong, leftnya itu jualan produk, bukan left yang joget-joget. Leftnya setengah jam itu left menawarkan produk, review produk. Ya kayak left jualan itu, dia harus ada produknya. Sudah, yang ini sudah apa nih? Sudah masuk di TikTok Studio, masuk TikTok for Creator. Nah, di situ ada gabung atau lihat detail. Kalau lihat detail berarti kamu akan masuk dalam affiliate centernya. Nah, di situ ada marketplace produk, kelola showcase. Nggak harus, ini perhatikan ya, ini ada pertanyaan lagi diulang-ulang. Produk yang dibuat live itu harus sama dengan produk yang di WordPress apa tidak? Nggak nomor satu, dua, tiga, empat itu produk yang kita jual sendiri. Ya, sedangkan nomor 5 itu affiliate. Affiliate itu tidak menjual produk sendiri. Kita menjual produk orang lain, menjual produk bisnis orang lain, kita mendapatkan komisi. Jadi nggak harus sama. Misalkan di rumah adanya kompor atau panci atau baju atau meja atau kipas angin atau setrika, ya udah jual aja itu, ditata aja gitu. Yo.
Pak, untuk yang carousel 5 slide, apakah setiap slide isinya? Nah, carousel yang bagus itu harus dengan menerapkan kaidah AIDA. Slide pertama itu harus mengandung attention, perhatian. Ya, jadi slide pertama untuk membuat orang menarik membuka slide kedua. Slide kedua untuk membuat orang tertarik slide ketiga. Slide ketiga tertarik slide keempat. Slide terakhir harus ada unsur penjualannya, CTA-nya, call to action-nya. Jadi di slide terakhir menawarkan produknya. Kak, yang tugas 5.3. Nah, kita baca dulu ya, tugas 5.3. Tugas 5.3 screenshot data performa. Nah, data performa itu masuk di affiliate center, ada data GMV, itu atasnya ada tulisan data performa. Diklik saja di situ. Nah, di screenshot dijelaskan, jangan hanya di screenshot saja. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Halo? Siapa tadi yang mau tanya? Iya, Pak, izin bertanya. Ini kan untuk yang tugas dari nomor 1 sampai 4 kan itu kan jasa ya, Pak. Misalnya yang tugas 3 itu kan disuruh membuat 2 single post. Nah, terus untuk tugas yang kelima itu kan disuruh mengumpulkan tautan konten TikTok affiliate menggunakan fitur keranjang kuning. Lah, misal ya Pak, misal bentuk videonya itu before after make up itu kan sudah termasuk di single post, tapi di konten itu tuh ada keranjang kuning. Itu tugasnya boleh dikumpulin sama atau harus bikin konten yang berbeda? Oke. Jadi kontennya konten yang di akun Kerajang Kuning mau pakai konten yang sama dengan di ini ya, di Instagramnya ya. Oke. Boleh itu, boleh. Tapi kalau bisa konten yang affiliate itu konten review. Ya Oh. Pak. Dari di Makasih, affiliate itu yang disukai konten konten review. Before after boleh konten before after. makasih Pak. Ya.
Ada lagi? Berarti saya udah jujur sama Pak Faris untuk suruh dari misalnya suruh bersihkan Boleh dibaca-baca lagi ya. ya itu kan tadi masalah kan tadi kan belum sebenarnya kan Pak, contoh single post yang bagus. apa Gini, carikan ya. Carikan single post yang bagus. Nih. Ini contoh single post ya. Nah, jelas ada headline-nya, acaranya, harganya, totalnya. Pas. Ini kalau yang single post jualan, single post edukasi juga boleh, yang lain. Nah, ya, itu contoh single post. Kalau yang buka Instagram misalkan banyak tuh single post. Ada lagi nggak yang tanya-tanya? Yuk, tak kasih waktu 15 menit lagi. 15 menit lagi untuk tanya-tanya terkait uji.
Ya masih juga belum ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya, saya bahas ya, jadi ujian UKK nih ya. Oke, saya sini. Pasti yang pertama adalah semua portofolio yang ada di Classroom itu sudah terupload semua. Nah, yang pertama itu dulu pasti Kak. Nah, saya bahas nih. Yang pertama mengenai product knowledge. Jadi kalian harus paham benar product knowledge-nya. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, loh, kenapa kok kamu memilih segmentasi itu? Kenapa kamu menggunakan targeting itu? Kenapa kamu positioning-nya milih itu? Tolong jelaskan, harus paham. Produk kamu itu kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Dibanding kompetitor itu bagaimana? Itu harus paham, bisa menjelaskan, karena ada wawancaranya. Oke, itu di produk knowledge-nya. Yang kedua, di websitenya. Nah, kamu juga harus paham cara membuatnya. Kenapa website tersebut kamu bikin? Apa kata kunci yang masuk di website itu? Itu harusnya juga ada. Misalkan jualnya skincare. Oh, ada kata kunci masuk itu skincare Kebumen. Ya, itu juga bisa masuk. Tuh. Yang nomor tiga, pengelolaan sosial media itu berisi konten-konten. Kamu juga harus bisa menjelaskan kontennya itu kamu bikin buat apa, tujuan dari kontennya itu apa, ya. Terus kalau Google Profile Bisnis ya itu normal aja, yang penting lengkap aja. TikTok affiliate kamu jelaskan analisanya kenapa laku, kenapa laku sedikit, kenapa laku banget, kenapa nggak ada yang closing sama sekali. Nah, gitu ujiannya seputar itu. Nah, tadi nanti kan ada wawancaranya, nah, dipahami semua. Berarti Pak sudah satu kali kita bukan presentasi banget ya, wawancara, ya wawancara, observasi ya wawancara.
Udah, gak ada yang tanyakan lagi? Kesempatan terakhir, ada yang belum terjawab? Untuk komponen profil, cara menganalitiknya bagaimana? Mudah, tinggal akses di YouTube-nya saja, masuk di YouTube analisis. Nah, kan komponen profil itu cuma menganalisanya yang melihat berapa, yang menyukai berapa, sama watch time-nya berapa. Mudah, tinggal masuk di YouTube, dashboard analitik, muncul semua tuh. Cuma tiga itu. Yang view-nya berapa, yang like berapa, terus yang dia watch time-nya apa, waktu tontonnya berapa. Tuh. Untuk wawancara tanggal berapa? Sama tanggal 12 itu wawancaranya. Untuk barang yang akan dibuat di video YouTube baru sama. Sama dong, YouTube-nya itu menjelaskan produk knowledge-nya. Ya, seperti contohnya tadi. Udah diakses belum? Coba contohnya tadi diakses coba. Udah pada bisa ngakses belum contohnya yang saya tadi? Yuk, coba. Apakah saya kasih linknya nih? Kalau belum bisa ngakses nih. Hmm. Nih, contohnya tak kirim di ini ya. Tak kirim di grup contohnya. Oh, saat wawancara UKK kita pegang produk yang kita bikin. Nggak usah pegang produk. Wawancaranya nggak perlu ada produk-produk kan. Nah, wawancaranya itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Itu. Kalau nggak ditanya, ya nggak usah diem aja. Masih ada waktu nih, jadi yang affiliate lebih baik kalian jualan. Jadi saat nanti waktu uji, kalian bisa menjelaskan bahwa barangnya itu sudah laku, sudah ada nominal di GMV-nya itu ada nominal, nggak nol. Gitu. Ya, jadi, oh ini saya sudah terjual Pak, barang saya. Gitu. Ada buktinya di GMV. Gitu.
Ini datanya lagi. Pak, tugas nomor 5 itu bikin screenshot data performa, misal nggak ada yang beli, ya tetap dianalisa, kan ada tayangannya kalau nggak beli. Tayang berapa, ya, ya. Kok sampai nggak ada yang beli itu salahnya di mana, itu dianalisa. Walaupun nggak ada yang beli. Tapi diusahakan ada yang closing ya, ada yang pecah telur lah istilahnya. Untuk pengumpulan Classroom UKK di Classroom juga Pak, untuk pengumpulan saat UKK di Classroom juga Pak, dan pengumpulannya sebelumnya kalau bisa pengumpulannya itu 3 hari, H-3 itu sudah terupload semua ya, H-3 sudah terupload semua kalau bisa. Sebelum uji sudah terupload semua, jadi jangan pas uji baru ada yang kurang, nanti nggak kompeten nanti malah. Udah 15 menit, cukup ya. Satu lagi ada yang tanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup dan ini direkam. Kalian bisa tonton rekamannya ulang nanti ya. Kalian tonton rekamannya ulang. Terus pastikan semua kalian memahami dari semua yang sudah dikerjakan kalian ya. Untuk affiliate nanti di tanggal 6 saya akan ada acara sharing khusus tentang dunia perafiliatan, tentang cara bercuan dengan affiliate yang khusus anak SMK, nanti boleh ikut semua gratis. Tuh. Oke, itu yang hari ini. Sekian untuk pelaksanaan persiapan UKK hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan lancar dan sukses selalu untuk ujiannya, dan setelah lulus kalian juga dapat Amin. pekerjaan sesuai dengan passionnya masing-masing. Itu, Amin. ya, amin. Itu mudah-mudahan semua hari ini semua bisa bermanfaat baik dari diri saya sendiri maupun untuk teman-teman dan untuk sekolah bisa bermanfaat semua. Oke, itu Amin. saja dari saya. Sini saya mohon pamit Bapak Ibu guru yang ada di sini, ada Pak Teguh, ini ada Bang Fadil, ada Bu Dwi, Bu Asih, dan segenap guru di SMK Negeri 1 Kebumen. Saya izin untuk live untuk acara hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Ini lumang pero keluar boh. Ini enggak.
Assalamualaikum Mbak Randy. Ya, kami ucapkan terima kasih. Nanti dulu, ditutup dulu, Nduk. Ya, ditutup dulu sebelum dikeluar. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Randy yang sudah membimbing murid-murid SMK Negeri 1 Kebumen dalam rangka coaching persiapan UKK. Mudah-mudahan coaching pada pagi hingga sore hari ini betul-betul bisa memberikan kepahaman yang utuh kepada murid-murid dari program kalian pemasaran bidang konsentrasi digital bisnis atau digital marketing. Dan mudah-mudahan selang waktu yang ada ini bisa menyelesaikan sesuai dengan pembelajaran yang diperoleh pada siang hari ini. Dan dari saya mewakili jurusan pemasaran, hanya bisa mengaturkan terima kasih atas bimbingannya pada Mas Randy khususnya dan juga kampus digital pada umumnya. Dan akhirnya kami mohon diri, sekali lagi terima kasih, dan marilah kita tutup Zoom pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam mengantarkan dan mengawal kegiatan kita ini. Jangan lupa presensinya ya, presensinya dari sekalian, biar nanti bisa menjadi dasar bukti kehadiran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.